Hai, Narasi Pagi hadir lagi untuk menemani sarapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Hari ini ada kabar update untuk kamu. Mulai dari persidangan perdana Verdi Sambo, kemudian hari pertama Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta, kemudian remaja di Bogor ditembak Brimob karena mengacungkan celurit saat berkendara motor, dan dari luar negeri, Amerika Serikat dan Arab Saudi panas gara-gara produksi minyak akan dikurangi. Berikut selengkapnya. Sidang pertama Verdi Sambo sudah digelar Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Bagaimana jalannya persidangan? Berikut rangkumannya. Terdakwa Verdi Sambo telah menyelesaikan persidangan pertama atas kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo nampak meninggalkan PN Jakarta Selatan sekitar pukul 15.39 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil taktis Korps Brimob Polri. Sidang ini berisi pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mantan Kadif Propam Polri itu didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Selain Sambo, istrinya Putri Chandrawati dan dua orang lain yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga ikut menjalani persidangan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengungkap penyebab kematian Brigadir J adalah akibat tembakan Verdi Sambo. Ini tertuang dalam surat dakwaan Verdi Sambo. Mulanya, penembakan pertama kali dilakukan oleh Richard Eliezer. Ia menembak Yosua sebanyak 3 hingga 4 kali sampai membuat luka di sekujur tubuh Yosua. Jaksa melanjutkan, usai ditembak Eliezer, Yosua nampak masih bergerak dan mengerang kesakitan. Lalu, tak berselang lama, Sambo menembak kepala bagian belakang Yosua hingga menyebabkan Yosua meninggal. Terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Lebih lanjut, menurut Jaksa, Sambo yang berstatus perwira tinggi Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal sepatutnya memberi penjelasan terlebih dulu kepada Brigadir J terkait permasalahannya dengan Putri Chandrawati. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Putri mengaku mengalami pelecehan seksual oleh Brigadir J saat berada di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022. Seharusnya terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansyah. Mantan Kadif Propam ini kemudian didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada kasus pembunuhan berencana Yosua. Namun dakwaan ini ditolak oleh Verdi Sambo dan tim kuasa hukumnya dengan alasan Verdi Sambo tak merencanakan pembunuhan seperti yang dituduhkan jaksa. Mereka juga menyebut ada sejumlah peristiwa yang enggak dimasukkan jaksa dalam surat dakwaan, sehingga hal ini dinilai memberi kerugian terhadap kliennya. Dalam eksepsi atau nota keberatannya, mereka meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal, sehingga Verdi Sambo dibebaskan dalam perkara ini. Tim penasehat hukum terdakwa 2. Menyatakan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. Sementara itu, keributan sempat pecah di luar ruang sidang saat massa meminta hakim menyuruh Verdi Sambo mengenakan rompi tahanan.
Mereka menilai seperti ada perlakuan istimewa terhadap Ferdi Sambo. Bapak orang pengadilan, yang namanya tersangka itu harus itu kakaknya itu tersangka. Baju bukan baju orange, rompi, napi juga enggak. Masa dia diizinkan masuk begitu? Bapak suruh menghormati majelis hukum dan juga sidang pengadilan, tapi ternyata sendiri kalian nggak melakukan prosedur pengadilan. Ada apa kan gitu loh, Mas? Menanggapi hal ini, kuasa hukum Ferdi Sambo Rasamala Aritonang mencoba mengklarifikasi. Menurutnya tidak digunakannya rompi tahanan kepada Ferdi Sambo saat persidangan berlangsung sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini bertujuan agar terdakwa bisa lebih bebas dan leluasa menyampaikan keterangannya di persidangan. Poinnya gini, bahwa beliau di dalam tahanan atau proses dalam membawa beliau tentu harus pakai baju tahanan. Tapi di dalam persidangan berdasarkan kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus dalam keadaan bebas supaya dia bisa memberikan keterangan secara bebas, secara leluasa. Itu prinsip yang memang termuat di dalam hukum acara pidana kita. Saya kira itu semua mesti kita hormati. Makanya kalau saudara-saudara sekalian melihat semua proses persidangan peradilan, walaupun pakai rompi, pada saat persidangan rompi akan dicopot, kemudian pakai baju putih biasanya. Kalau untuk yang lain, borgol juga harus dilepas semuanya. Sekali lagi prinsipnya, terdakwa harus diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangannya secara bebas dan dia tidak boleh dituntut dipaksa untuk mengakui kesalahannya. Adapun sidang Ferdi Sambo akan dilanjutkan pada Kamis 20 Oktober 2022 mendatang. Sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Putri Chandrawati yang ikut terseret dalam kasus ini. Dalam surat dakwaan itu, JPU mengatakan Putri mengetahui rencana pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh sang suami. Putri bahkan mendukung rencana tersebut dengan mengajak Yosua dan ajudan lain ke rumah dinas di Duren 3 dengan alasan untuk isolasi mandiri. Saat peristiwa penembakan terjadi, Putri berada di kamar utama yang hanya berjarak 3 meter. Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansyah Yosua Huta Barat berdiri. Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh cuek pergi, meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46, diantar oleh saksi Riki Rizal Wibowo menuju ke rumah Saguling 3 nomor 29. Terdakwa Putri Chandrawati selaku istri saksi Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu, dan saksi Kuat Maruf. Menanggapi dakwaan yang disampaikan oleh tim jaksa, Putri Chandrawati mengaku nggak paham dengan seluruh dakwaan tersebut. Saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf Yang Mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti? Ya, saya tidak mengerti. Di PN Jakarta Selatan sendiri, turut hadir perkumpulan Horas Bangso Batak. Mereka ikut memantau jalannya persidangan dari luar ruangan. Salah satu perwakilan mereka pun menyerukan agar Ferdi Sambo dihukum mati. Kenapa harus dihukum mati? Yang pertama, dia tadi propam, artinya polisinya polisi, yang harusnya dia melindungi malah dia jadi pelaku. Yang kedua, dilakukan secara sadis dan kejam. Yang ketiga, dia melibatkan orang dan banyak lembaga. Yang keempat, dia melakukan kebohongan. Yang kelima, dia obstruction of justice gitu. Kalau saya kesimpulannya, hukum mati Ferdi Sambo. Ini baru sidang perdana nih. Mari kita tunggu ada kejutan apa lagi di sidang-sidang berikutnya. Heru Budi Hartono menjalani hari pertamanya sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Dari soal ruang aduan hingga perkara banjir, berikut update hari pertama Heru Budi untukmu. Heru Budi Hartono mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan saat serah terima jabatan di kantor Kementerian Dalam Negeri Senin kemarin. Ia menambahkan pembangunan-pembangunan yang baik di era Anies akan dia lanjutkan. Plus, Heru menegaskan dirinya harus bekerja. Sore harinya Heru bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono untuk membahas penanganan banjir ibu kota. Heru Budi menyatakan bahwa dalam penanggulangan banjir, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat. Merevitalisasi saluran-saluran yang ada, pengurasan, ini dalam waktu jangka dekat ya. Terus lantas penguatan rumah pompa, lantas menaruh rumah pompa itu di tempat-tempat strategis, tempat-tempat kemacetan akibat banjir. Nah berikutnya, kalau itu banjir disebabkan oleh
kiriman air, maka dari itu saya akan segera ke Pak Menteri PUPR untuk bisa bersinergi. Satu hal yang akan berubah di era Heru Budi adalah kembalinya ruang aduan untuk warga di Balai Kota Jakarta. Ruang aduan semacam ini pernah eksis di era Gubernur Jokowi dan Basuki Cahayapurnama. Besok saya melakukan pengarahan kepada seluruh pejabat DKI. Nanti ada beberapa poin-poin, misalnya antara lain Pak Sekda, Pak Asisten, saya minta perwakilan dari wali kota, mulai dari asisten ada 4 ya. 4 itu 3 ya, setiap hari bergantian, setiap wilayah ada di sini. Setelah itu beliau-beliau itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini, pengaduan dan yang lain dibawa ke wilayah masing-masing untuk didiskusikan. Heru akan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 2 tahun hingga pilkada serentak berikutnya pada tahun 2024. Sebelum jadi penjabat DKI 1, Heru Budi sempat berkarir sebagai PNS di Pemprov DKI Jakarta sejak 1993. Heru juga sempat menjabat Wali Kota Jakarta Utara pada tahun 2014 sampai 2015. Ia kemudian menduduki posisi sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 2017. Meski menduduki jabatan sementara sebagai Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi menyatakan gak akan mundur dari posisi Kepala Sekretariat Presiden. Tugasnya di istana akan dibantu 2 deputinya yang bertindak sebagai pelaksana harian. Yap, semoga amanah ya dalam mengemban jabatan ini. Mari kita lihat dalam jangka waktu jabatan yang singkat, apakah kebijakan Pak Heru benar-benar bisa dirasakan oleh warga Jakarta. 3 remaja di Bogor ditembak anggota BRIMOB karena mengacungkan celurit saat mengendarai motor. Polisi menyebut anggota BRIMOB melepas 2 kali tembakan terarah yang mengenai bagian pinggang hingga perut ketiga remaja bercelurit tersebut. Dari 2 tembakan itu, satunya mengenai orang yang membawa celurit, sementara 1 tembakan lagi ditembakkan kepada yang berboncengan. Pelurunya tembus mengenai perut hingga pinggang orang yang mengendarai sepeda motor di depannya. Adapun 3 remaja itu diketahui berinisial E dan AA yang berusia 15 tahun, serta A 16 tahun. 1 diantaranya sudah putus sekolah, sementara 2 lainnya masih duduk di bangku SMP. Ketiganya ditembak usai dipergoki anggota BRIMOB yang merupakan intel sedang bermotor sambil mengacungkan celurit di kawasan Ciparigi, Kota Bogor. Namun, Wakapolres Bogor Kota AKBP Ferdi Irawan bilang penembakan itu tak langsung dilakukan. Sebab sebelumnya ketiga remaja sempat diperingatkan dan diminta berhenti. Namun, peringatan itu tak dihiraukan. 3 remaja ini justru turun dari motor dan mengancam anggota BRIMOB dengan celurit. Anggota BRIMOB yang merasa terancam kemudian melepaskan tembakan peringatan sebanyak 3 kali. Namun karena tetap tak digubris, anggota BRIMOB lalu lepaskan tembakan terarah kepada 3 remaja yang diduga terlibat geng motor tersebut. Ada 3 kali tembakan peringatan, karena tidak diindahkan atau tidak dihiraukan, kemudian melakukan tembakan terarah kepada pelaku karena dianggap orang yang membahayakan keselamatan daripada warga sekitar. Peristiwa ini diketahui terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat pada Minggu 16 Oktober 2022. Sebelumnya mereka juga mengacungkan celurit ke arah warga sekitar dan sempat diteriaki oleh warga sebagai begal. Akibatnya 3 remaja ini nyaris dikeroyok massa sesaat setelah mereka ditembak dan jatuh dari motor. Soal penembakan ini, Komandan Resimen 2 Pelopor Kedung Halang, Kombes Pol Yustanto Mujiarso menyebut anggota BRIMOB tersebut merupakan intel di kesatuannya. Ia pun memang dibekali senjata api dengan jenis HS-9 selama menjalankan tugasnya. Sementara itu, kini ketiga remaja sudah dijerat Undang-Undang Darurat Senjata Tajam Nomor 12 Tahun 1951 Ayat 2 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Namun, pihak kepolisian masih menunggu proses penyembuhan 3 pelaku. Aduh, subuh-subuh naik motor sambil mengacungkan senjata tajam. Kini harus berhadapan dengan timah panas dan ancaman kurungan penjara kan? Hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat sedang memanas. Penyebabnya adalah rencana Arab Saudi mengurangi produksi minyak. Rencana Arab Saudi untuk mengurangi produksi minyak mentah bikin Paman Sam bereaksi. Salah satu reaksi Amerika Serikat yang cukup keras adalah mempertimbangkan untuk memangkas bantuan keamanan buat Saudi.
Pasalnya, pengurangan produksi minyak akan memengaruhi embargo minyak Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Meski demikian, penasihat keamanan Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan tidak ada perubahan hubungan antara negeri Paman Sam dan Saudi. Presiden Biden akan bertindak metodis, strategis, dan akan meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan anggota partai dan Kongres. Amerika Serikat bereaksi demikian setelah negara-negara OPEC Plus berencana mengurangi produksi minyak pekan lalu. 23 negara produsen minyak tersebut sepakat mengurangi produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari. Ketidakpastian kondisi pasar global jadi alasan utama keputusan pengurangan produksi tersebut. Saat ini negara-negara OPEC Plus menghasilkan sekitar 30% dari total produksi minyak mentah dunia. Arab Saudi adalah produsen minyak tunggal terbesar di OPEC Plus dengan produksi minyak mentah lebih dari 10 juta barel per hari. Dalam rilis resmi, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan bahwa keputusan itu murni merupakan keputusan ekonomi dengan memperhatikan fluktuasi di pasar minyak dunia. Ketegangan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat turut memicu sepupu putra mahkota Saud al-Shahlan bersuara. Ia mengancam bakal melancarkan jihad ke barat. Anybody that challenges the existence of this country and this kingdom, all of us, we are projects of jihad and martyrdom. That's my message to anybody that thinks that he can threaten us. Sementara itu, reaksi atas respons Amerika Serikat lantas bermunculan dari negara-negara anggota OPEC Plus. Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail Al-Masroui mengklarifikasi bahwa keputusan OPEC Plus adalah keputusan yang disetujui dengan suara bulat tanpa niat politik apapun. Sementara perusahaan minyak negara Irak SOMO menyatakan bahwa keputusan ini adalah konsensus di antara negara-negara OPEC Plus dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Komoditas emas hitam ini memang kadang jadi faktor pemicu gesekan antar negara. Pasar minyak juga jadi faktor penting dalam perekonomian global. Semoga aja pengurangan produksi minyak nggak bikin dunia makin suram. Itu tadi sarapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa.